Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Miss akan menjelaskan mengenai penerapan dari luas permukaan balok ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai luas permukaan kubus. Nah, di sini langsung ada sebuah kasus, contoh ya. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm, dan tingginya 6 cm. Pertanyaannya adalah tentukan luas permukaan balok ya, yang pertama. Oke, langkah pertama untuk menjawab seperti biasa, kita tulis apa yang diketahui. Nah, yang diketahui di soal adalah ukuran panjang, P-nya 4 cm, lalu ada ukuran lebar ya, lebarnya adalah 3 cm, lalu ada ukuran tingginya adalah 6 cm. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas ya, luas permukaan balok. Nah, kita jawab berarti untuk mencari luas permukaan atau LP balok ini singkat ya. Caranya adalah 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T ya, di dalam kurung. Nah, berarti kita harus hati-hati menghitungnya karena banyak komponennya. 2 dikali P kali L, panjangnya adalah 4, lebarnya 3, 4 kali 3 ditambah P kali T, 4 dikali T, tingginya adalah 6, ditambah L kali T, L nya 3, T nya adalah 6, seperti ini. Berarti 2 dikali, kita hasilkan dulu yang dalam kurung, 12 ditambah 24 ditambah 18. Nah, seperti ini kita hasilkan yang di dalam kurungnya dulu ya. 12 tambah 24 adalah 36 ya, 36 ditambah 18, kita hitung 14, 54 ya, berarti 2 dikali 54, jawabannya adalah 108 cm persegi. Nah, ini adalah luas permukaan balok untuk yang A ya. Yang B, pertanyaannya adalah biaya pengecatan, berarti yang ditanya biaya pengecatan. Nah, ini sebenarnya sama ya ilustrasinya, misalkan kita punya sebuah balok gitu. Nah, ini akan dicat, maksudnya dicat itu dilapisi setiap permukaannya. Berarti ini merupakan penerapan dari konsep luas ya. Konsep dari luas permukaan balok ini berkaitan ya. Jadi pengecatan itu berkaitan dengan luas permukaan. Nah, caranya sama seperti kubus sebelumnya. Jadi untuk menghitung biaya pengecatan, kita hitung biaya per cm-nya berapa, cm persegi, baru dikalikan dengan luas balok ya. Nah, biayanya di sini tertera 500 per cm persegi ya kan. Setiap 1 cm persegi biayanya 500, sementara kita punya 108 ya. Berarti kita tulis biayanya adalah 500 dikali luas baloknya. Tadi luas baloknya adalah 108. Nah, kita hitung 108 dikali 5. 40, 0 kali 5 0 ya, taruh 4. Nah, 5 40, 0-nya ada 2, 1 2. Oh, ternyata biaya pengecatannya adalah 54.000, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah panjang diagonal bidang balok. Nah, kita akan menggambar dulu baloknya. Oke, ini sudah digambar baloknya ya. Nah, pertanyaannya adalah panjang diagonal bidang balok bagian alas. Ini Miss tambahkan ya. Kenapa ada spesifiknya bagian alas? Karena setiap ukuran balok itu berbeda-beda ya. Jadi yang namanya diagonal bidang balok juga memiliki ukuran yang berbeda-beda gitu. Nah, karena pertanyaannya adalah diagonal bidang balok di bagian atas, berarti kita fokus ke garis ini. Ini yang akan kita cari ya. Nah, sebelumnya kita akan tulis dulu bantuan. Tadi panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm, tingginya 6 cm ya. Nah, kita akan mencari garis ini, diagonal bidang bagian alas. Oke. Nah, perhatikan baik-baik.
ini ada sebuah segitiga siku-siku di bagian alas ya. Jadi Miss Rizka gambar di sini aja. Ada gambar seperti ini. Ya, ada segitiga siku-siku. Ukuran bawahnya 4 cm, samping kirinya 3 cm. Nah, ini yang dicari. Ya, ukuran diagonal bidang baloknya atau X-nya. Ini berapa? Nah, karena dia adalah sisi miring, berarti cara mencarinya adalah dengan menggunakan Pitagoras ditambah ya, karena sisi miring. Berarti X sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar dari 9 ditambah 16, yaitu akar dari 25 adalah 5 cm. Ya, jadi ukuran diagonal bidang balok bagian alas adalah 5 cm ya. Nah, ukuran 5 cm ini sama seperti ukuran 5 yang atas juga ya. Jadi alas sama kayak atap. Ini juga 5 cm. Nah, untuk ukuran yang bagian depan, diagonal bidang bagian depan, belakang itu berbeda, bukan 5. Begitupun ini. Ini juga berbeda ya. Nah, ini harus dihitung lagi dengan menggunakan Pitagoras seperti itu. Nah, karena ini perintahnya hanyalah diagonal bidang bagian alas ya, berarti kita fokus kepada bagian alasnya saja, sehingga diperoleh hasil diagonal bidang bagian alas. Diagonal bidang alas balok adalah 5 cm. Seperti itu. Nah, untuk diagonal bidang balok itu tidak memiliki cara cepat atau formula cepat seperti kubus ya. Kalau kubus kan ada nih S akar 2. Tapi kalau balok itu tidak memiliki formula cepatnya. Jadi harus manual dihitung dengan cara Pitagoras. Oke, selanjutnya adalah diagonal ruang balok ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar bahwa diagonal bidang itu adalah garis yang membagi dua bidang sama besar. Di sini tadi ya, diagonal bidang alas. Nah, ketika pertanyaannya adalah diagonal ruang, berarti kita akan menarik garis yang melintang di tengah-tengah ruangan, sehingga membagi dua ruangan balok ini sama besar. Nah, ini garisnya, garis HB contohnya. Ya. Sama seperti kubus, kita akan mencari ukuran garis HB dengan bantuan garis diagonal bidangnya ini ya. Jadi Miss akan tarik garis ini biar bisa dibedain ya. Set. Nah, seperti ini. Kelihatan ya, ada sebuah segitiga yang berada di tengah-tengah ruangan ini. Nah, ini kita akan menggunakan segitiga ini dan siku-sikunya di D ya. Seperti itu. Jadi untuk mencari diagonal HB, kita menggunakan bantuan segitiga ini. Oke, misalkan gambar sebelumnya di sini. Ya, ini siku-sikunya di D. Lalu ini B, sini H ya. Nah, ukuran dari DH itu adalah 6 ya, ada di soal. Nah, sementara ukuran BD itu kan merupakan diagonal bidang ya, diagonal bidang alas balok. Sebelumnya kita sudah hitung berapa, coba kita cek. Kita hitung dapat 5 cm. Oke. Berarti kita tulis di sini BD-nya 5 cm. Ini gambarnya agak kurang sinkron ya. Berarti kita akan mencari ini X ya. Nah, karena dia adalah sisi miring, berarti caranya adalah ditambah 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah dengan 25. Berarti kita hitung 36 ditambah 25, 61. Nah, akar dari 61 itu tidak bisa dibagi akar istimewa berapapun ya. Nah, jadi jawabannya untuk diagonal ruang balok adalah akar 61 cm. Nah, selesai sampai sini. Oke, jadi sekian pembelajaran untuk luas permukaan balok serta penerapannya dalam diagonal ruang, diagonal bidang, dan pengecatan ya, aplikasi dalam kehidupan nyata. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.